Oke, kita lanjutkan. Tadi disampaikan bahwasannya koefisien rembesan itu nilainya tergantung dari jenis tanah gitu ya. Kalau di sini tadi sudah disampaikan, yang paling kecil itu adalah pada lempung ya. Paling besar adalah pada kerikil bersih. Jadi semakin besar nilai kohesinya, maka rembesan juga makin besar. Kohesi itu daya ikat antar partikel ya. Karena kalau daya ikat antar partikelnya itu, kebalik ya. Daya ikat antar partikelnya itu kecil, misalkan pada kerikil pasir itu kan kecil saling ikatnya antar partikel. Artinya apa? Air itu besar ya, yang bisa melewati tanah tersebut. Artinya aliran airnya besar. Seperti itu. Kebalikannya dengan kohesi ya. Oke, untuk penentuan koefisien rembesan di laboratorium, karena ada yang di lapangan dan di lab. Untuk di laboratorium kita ada 2 metode. Yang pertama adalah uji tinggi konstan ya. Sebentar. Oke, pada uji tinggi konstan di sini Anda lihat ya. Di gambar ini berarti ada sebuah wadah gitu ya. Di mana ada air yang masuk, kita sebut sebagai inletnya, pipa masuknya di sini. Kemudian selain ada air yang masuk, ada air yang keluar, yaitu di sini. Atau kita sebut sebagai outlet gitu ya. Nah, pada tipe percobaan ini, pemberian air di dalam saluran pipa yang masuk ini ya, itu dijaga ya sedemikian rupa hingga perbedaan tinggi ya, perbedaan tingginya hanya ini di dalam pipa masuk dan pipa yang keluar ya, antara pipa masuk dan pipa yang keluar itu harus konstan gitu ya selama percobaan. Artinya ya ini kan tanah itu dimasukkan ke wadah ini ya, bejana, diisi air sedemikian rupa, ditunggu sampai beberapa waktu sehingga tinggi konstan, nanti kan artinya air itu masuk ya ke dalam tanah ini sampai tinggi konstannya itu adalah, tingginya itu konstan maaf ya, perbedaan tingginya itu konstan, tetap tidak naik turun ya, ditunggu sedemikian rupa sampai konstan sehingga kecepatan air yang melalui contoh tanah ini pun ikut konstan gitu ya. Maka setelah konstan, jadi nggak yang lambat, cepat ya, tapi tunggu sampai konstan, stabil gitu ya. Setelah stabil barulah kita gunakan gelas ukur, kita simpan di bawah outlet ya, yang tempat keluarnya air ini, di mana air kan ini kita buka nih, setelah konstan baru kita wadahi ya air tadi selama waktu tertentu ke dalam suatu gelas gitu ya. Nah, setelah ini nanti kita bisa menggunakan rumus debit gitu ya untuk mencari ininya, rumusnya. Rumus debit masih pada ingat ya, Q sama dengan A kali V kali T gitu ya. Atau bisa juga kalau kita nanti jabarkan ya dari rumus gradien hidrolik, kemudian rumus Q, sehingga nanti akan muncul rumus akhirnya adalah K sama dengan ini ya, Q kali L per AHT. Ini dapat dari mana? Ini adalah berasal dari rumus Q sama dengan A kali
V kali T gitu ya. Jadi ada prosesnya ya. Saya terangkan sedikit. Jadi dari sini Q itu akan debit ya. Debit itu adalah volume dibagi dengan waktu ya. Atau A kali V kali T meter kubik. Maaf, Q itu volume ya. Volume itu adalah luas dikalikan dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Atau debit dikalikan dengan waktu, itu volume. Atau gini. Ininya ini. Q sama dengan volume. Volume itu adalah luas dikalikan dengan kecepatan dikalikan dengan waktu, itu volume. Kan? Atau kalau kita jabarkan A dikalikan V. V itu adalah kecepatan ya. Kecepatan itu adalah K kali I, ada di materi sebelumnya ya. Yaitu koefisien rembesan dikalikan gradien hidrolik dikalikan dengan T. K-nya kecil ya. Oke. Kemudian I itu kan H per L tadi ya di slide yang sebelumnya ya. Ini V sama dengan K kali I. Kemudian I adalah H per L. Sehingga A kali K-nya tetap kali H. Ini gede ya. H per L kali T. Gitu. A kali K kali H per L kali T. Atau kalau misalkan kita mau cari nilai apanya ini? K-nya. Berarti kan dipindah ruas tuh, ya kan? Berarti kalau cari K sama dengan Q dibagi gitu ya. Q kalikan dengan L, ya kan? L-nya besar ya, maaf. L-nya besar. Q kali L, karena kan dipindah ruas ya. Kali L dibagi AHT gitu. AHT. Nah, seperti itu. QL per AHT. Nah, dari sini rumus ini tuh ya. Dari ini tadi. Jadi itulah K. Ini sepertinya keikutan. Ini untuk
Itu ya, seperti itu. Jadi kalau kita cari volume yang tertampung di dalam air, itu adalah seperti itu. Kalau cari K, berarti rumusnya adalah ini tadi, Q kali L per AHT. Ya kalau volume sih nggak pakai rumus ya nyarinya, tapi dari hasil percobaan. Jadi kan nanti ini pakai gelas, ada ukurannya ya. Volumenya diketahui, Q-nya, L-nya kan diukur tuh. A tergantung dari luasannya, bentuknya apa atasnya ya, luasan tanahnya tuh, luasan permukaannya yang atas. H tuh ini. Kemudian T adalah waktu. Kita ukurnya berapa lama waktunya gitu. Baru nanti dari situ kita bisa tahu koefisien rembesan dari tanah tersebut. Jadi kalau misalkan tanahnya kita ganti, ya pasti hasilnya juga akan berbeda juga ya. Kita masuk ke contoh soal ya. Hasil dari uji tinggi konstan di laboratorium untuk contoh tanah pasir halus yang mempunyai diameter. Jadi diameter itu maksudnya tanahnya kan dimasukkan ke wadah, wadahnya bentuknya tabung, berarti kita lihat dari atas nih, luasannya yang atas ini, yang lingkaran ya, 150 mm dan panjangnya 30 mm. Berarti panjang ke bawahnya sebagai berikut. Sebentar ya. Oke. Perbedaan tinggi konstan 500 mm. Kemudian ini berarti adalah hanya ya. Kemudian kalau panjang tadi adalah L-nya. Nah, ini perbedaan tinggi konstannya. Ini panjang tanahnya ya. Waktu untuk mengumpulkan berarti T dalam menit. Jangan lupa jadikan detik ya. Jadi gini, kalau semuanya dalam milimeter, milimeter semua. Kalau meter, meter semua ya. Kalau waktu umumnya dalam detik ya. Volume air yang dikumpulkan 350 cc. Itu teh berarti Q ya, Q besar. cc itu kan berarti cm kubik. Padahal di sini kita pakainya milimeter, maka ya jadikan milimeter kubik gitu ya. Sebentar ya. Oke, lanjutkan. Oke, berarti sekarang kita hitung ya, ditanyakan adalah koefisien rembesan ya. K-nya sebentar ya. Maaf ya tadi mengkondisikan dulu. Oke, yang pertama tentukan dulu, kita definisikan dulu. Ini ketahui adalah D 150 mm. Berarti kita sepakati semua dalam bentuk milimeter karena ini kebanyakan milimeter ya. Maka A berarti bentuknya lingkaran, kita cari A-nya. A untuk lingkaran adalah 1/4 pi kuadrat, atau kalau R berarti PR kuadrat ya. 1/4 pi 150 kuadrat, hasilnya adalah 17.671,46 mm persegi. L-nya adalah 300 milimeter, maaf. Kemudian perbedaan tinggi konstan adalah H. Waktu untuk mengumpulkan 5 menit, berarti T 5 menit jadikan